Hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita, gunakan kita, gerakkan diri kita. Dan diri kita ini tidak bergerak kecuali digerakkan oleh Allah, tidak mendengar kecuali diperdengarkan oleh Allah. Ja'ala lakumus sam'a wal absar, tidak melihat kecuali dilihatkan oleh Allah, tidak berjalan kecuali diperjalankan oleh Allah, tidak bicara kecuali dibicarakan oleh Allah. Kali ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, jalan kaki kita ini digunakan bisa jalan menuju panggilan Allah. Telinga kita masih mendengar seruan Allah. Maka ini nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang sangat besar jika dibandingkan dengan seluruh kehidupan dunia. Katakan sallu ra'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya jami'ah. Salat 2 rakaatnya saja sebelum subuh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta dunia seluruhnya. Karena kata Nabi Sulaiman, sungguh seluruh kerajaan Nabi Sulaiman akan binasa, kan? Ketika seorang hamba Allah yang biasa saja mengucapkan satu subhanallah, itu lebih baik daripada seluruh kerajaan Nabi Sulaiman. Karena hadirin berhati mulia, hakikatnya dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan, tempat yang akan hancur, akan musnah, akan hilang, akan lenyap. Maka sesuatu yang akan hilang ini tidak pernah bisa dibanggakan. Tapi satu amal, satu subhanallah, satu amal akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur pada Allah. Hari ini Allah pilih kita tunaikan sholat ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk belajar menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai apa? Sirah fisiknya, ya. Kita syukur pada Allah, Pak. Hari ini kita dimudahkan. Dan kita syukur bukan hanya kita menghidupkan sunnah tampak saja, kan? Pakai sorban, pakai jubah, pakai janggut. Tapi kita dikenalkan dengan usaha yang mulia. Bagaimana usaha fikirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penampilan saja, Pak, ulama kita katakan banyak, ya. Pakai jubah, pakai janggut juga, pakai kuku, pakai sorban, pakai sarung. Tapi mengamalkan sunnah setengah-setengah. Kalau perintah Allah apa? Udkhulu fi silmi kaffah, masuk dalam Islam secara sempurna. Apa itu agama yang sempurna? Itulah amal agama ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan makannya, minumnya, tidurnya akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berjumlah kita syukur hari ini fikir kita dikenalkan bagaimana fikir baginda Nabi. Bagaimana memikirkan diri kita, anak istri dan umat agar terselamat daripada azab yang selama-lamanya. Maka alangkah ruginya kita. Hari ini masyarakat kita telah beri arahan buat musyawarah. Untuk apa? Untuk menjaga fikir kita. Dikatakan manusia ini asyraful makhlukat, makhluk yang terbaik. Dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain karena masih punya pikiran. Kalau kita sudah nggak punya pikiran, nggak ada nilainya. Bahkan di sisi manusia pun nggak bernilai. Ganteng, kaya, putih, tapi nggak punya pikiran lagi. Orang gila pun tak mau. Perempuan yang paling jelek di dunia gila pun tak mau dengan orang ganteng putih. Tapi kita syukur hari mulia kita dikenalkan dalam usaha yang mulia, usaha fikir. Maka kita niatlah insyaallah, ya. Bagaimana kita duduk dalam musyawarah. Musyawarah rumah, musyawarah masjid, musyawarah halaqah, musyawarah markas minimal. Kehendaknya hadir juga kita musyawarah munas, ya kelebihan.
Duduk dalam musyawarah dunia akan dapat pahala mikirkan satu dunia. Kadang nggak ditanya ya, kita musyawarah dunia di Nizamuddin itu masih nggak kenal gitu. Jadi kalau kita duduk akan dapat keberkahan. Pikir sesaat untuk agama lebih baik daripada 60 tahun 70 tahun ibadah. Ibadah bukan main-main ya. Ini kadang masya Allah karena kesibukan kita nggak bisa musyawarah sebentar ya kan. Padahal kalau kita ibadah berapa lama ibadah? Kawan musyawarah dia cepat-cepat sholat, sholat hajat, sholat safar, lalu pergi. Kawan taklim lagi, taklim. La antak duka ta'alam al-ayat, dan belajar satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kawan taklim. Rugi kita kalau hari-hari enggak musyawarah, hari-hari enggak taklim. Musyawarah ini dapurnya dalam dakwah. Maka kita syukur diberikan nikmat usaha yang mulia, usaha yang agung, usaha memikirkan agama, belajar agama, mengusahakan agama, menghidupkan amal-amal yang Ustaz Ali Mafuzi sampaikan. Hari ini semuanya telah paham fadilah-fadilah musyawarah taklim. Jadi kita ulang-ulang bahwasanya hanya dengan menjaga amal-amal ini Allah Subhanahu wa taala akan jaga iman kita. Insyaallah Pak ya. Masya Allah, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipilihnya kita kerja yang besar nih, kerja yang agung. Yang umat baginda Nabi ini tidak dimuliakan melebihi umat-umat terdahulu kecuali karena umat baginda Nabi SAW diberi tugas yang mulia. Dikatakan kita ini bukan umat ibadah, tapi bagaimana kita umat dakwah melanjutkan kerja ini Nabi, mengusahakan agama, bagaimana agama wujud dalam diri kita, anak istri dan umat di seluruh alam. Maka hari ini ya kan, setiap jemaah bergerak ditargetkan bagaimana menghidupkan amal masjid ya kan. Makanya sudah mentok menghidupkan amal masjid 24 jam ya, minimal hidup dengan 5 amal. Kemudian menjaga taklim. Hari ini masjid fitnah-fitnah sudah banyak kan di luar masjid, fitnah-fitnah dajjal kita ketahui. Maka dajjal ini nggak akan bisa masuk di masjid yang hidup dengan amal masjid Nabawi. Dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir, ibadah dan hikmat. Alhamdulillah syukur kan masjid kita hidup ya kan. Ada dakwanya, ada taklimnya, ada musyawarahnya, ada hikmatnya, masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah nanti dajjal nggak bisa masuk kampung kita. Kita dudukkan Pak diri kita supaya kita nggak kena fitnah. Dan targetnya bagaimana rumah orang-orang awam pun hidup dengan amal rumah, taklim rumah. Maka hari ini kalau ahbab-ahbabnya udah buat taklim rumah, baru jadi asbidayah, kargo jarika. Maka hadirin berhati mulia, kita syukur kepada Allah. Maka kita buat amal ini sesuai dengan arahan masyayikh kita. Jadi kita akan mudah jadi asbidayah. Hadirin berhati mulia, kami mewakili jemaah ya, hari ini insya Allah akan berpindah Pak. Kami mengucapkan ribuan terima kasih lah atas bantuannya, dalilnya, nusrohnya, perhikmatannya. Kami nggak bisa membalas, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung ini jadi kampung yang barokah. Amin ya Allah. Laki-lakinya jadi ahli masjid, wanita tutup aurat, anak-anaknya jadi hafiz-hafizu, alim-alimah, dai-daiyah. Mengeluarkan jemaah, membentuk jemaah dari masjid ini untuk mendakwakan agama ke seluruh alam. Ya kan, hari ini kami udah mencicipi ya kan makanan Bapak. Jadi kami tunggulah selangan balasan nih di rumah ya kan. Enak juga awak ya kan, dihikmat juga terus di sini ya kan. Kami tunggu Pak di rumah ya kan. Insyaallah. Biar kami siapkan Pak. Allah. Seadanya lah ya Pak. Jadi ada serangan balasan ya, kami tunggu Pak jemaah dari Masjid Al-Arafah ini kan untuk berangkat ke rumah. Dan kami mohon maaf juga Pak, mungkin selama di sini
diri saya pribadi mewakili jamaah juga ada kata-kata tingkah laku sengaja nggak disengaja, kami mohonlah dimaafkan Pak. Maka hadir hati mulia, maka Allah Subhanahu wa taala telah bagi kita waktu masa, kita niatlah senantiasa kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini Allah berikan mudah sebenarnya kan. Dan amal-amal makom ini yang berat memang kalau musyawarah taklim bisa berdua ya kan. Salah satu yang paling sulit rata-rata mahala itu apa? Mengeluarkan jemaat 3 hari dari mahala sendiri. Walaupun udah dikasih tahu caranya pun namanya berat ya kan. Hidayah ini mahal Pak. Ya. Satu orang karkun, misalnya karkunnya 2, satu orang karkun nyari 1 orang. Kalau 2 berarti 2 orang karkun dalam 30 hari. Ya kan? Kalau 1 orang dapat 1, 2 orang dapat 4 orang. Berarti udah bisa keluar 1 jemaah. Nah, yang hidup. Jadi kalau udah bisa mengeluarkan jemaah, itulah masjid yang hidup 5 amal ya. Jadi kalau nggak bisa ngeluarin jemaah sendiri, sulit dia untuk menjadikan masjid ini hidup dengan 5 amal. Akan insya Allah lah Pak. Insya Allah. Yang niat bayan hidayah ini kapan nih? Berapa ya Pak? 9.10 ya. Jam 10. Jadi kami nanti nunggu sini dulu ya, nunggu sini dulu. Gimana ini? 10 paling setengah jam ya. Apa kalau mau berangkat dulu nanti Ke markas kan? Ke Hajaran kan? Oh gitu, sedekat. Ya. Ya. Kalau ditunggu pun kami nggak apa-apa ya, nggak boleh buru-buru kalian. Kami bantu-bantu ngangkat tas Allah. Ya kan? Barokahnya orang keluar di jalan Allah SWT ya kan? Boleh nanti pagi nih kalau kita usuli, kita ambil tasnya ke rumah ya kan? Boleh barokah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam Amin. yang sering kita dengar kan bayan di Masya Allah. Habib An-Najjar dalam surah Yasin jadi dalil. Cuman bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang enggak minta bayar. Lalu kaumnya marah, dia dibunuh. Seketika itu juga Allah firmankan qila dukhulil jannah, langsung masuk surga Pak. Maka amal dakwahnya besar. Cuman bicara aja satu patah kata untuk mengajak orang taat aja Pak, memberikan hadiah surga ya. Dikatakan semut yang mengajak kawannya supaya terselamat, lo masukkan dalam Quran. Binatang Pak, burung hudhud buat dakwah, lo masukkan. Maka hadir berhati mulia, syukur dikenalkan dalam usaha dakwahnya. Tapi ulama kita katakan walaupun Habib An-Najjar itu cuma satu patah kata, tapi Habib An-Najjar ini mati dalam ketaatannya. Allah. Ketika dia taat, dia mati. Hari ini Masya Allah, kita nggak tahu Pak. Udah 4 bulan 10 kali, 11 kali. Sudah IPB, sudah berangkat negeri jauh, sudah masuk 40 hari. Matinya Pak, janda samping rumahnya. Allah. Agar dikatakan Ustaz itu memang itu ya. Mengapa diulang-ulang? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan mati, jangan mati, jangan sampai mati. Maknanya apa Pak? Keuziran katakan apa? Summastaqomu Pak. Jaga keistiqomahan, doa kita sungguh-sungguh. Kalau kita istiqomah, banyak kemungkinan kita mati dalam ketaatan. Kalau hari ini keluar, besok enggak keluar, ini keluar. Pas enggak keluar itu dia matinya. Ya. Pas maksiat, enggak dia matinya, takut. Nah, kita doa lah Pak, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita diberangkatkan lebih jauh lebih lama ya. Pada majelis tutup dengan doa kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.